Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari program kita yaitu Cita Cari Ilmu tentang Agama. Nah, pada kali ini kita akan menyusuri mengenai ulama yang telah memberikan peran yang sangat besar bagi ajaran agama Islam kita. Ulama juga bukan sebagai penyebaran agama Islam kita, tetapi juga sebagai peneliti zaman dan juga memberikan profesi dan juga sebagai ilmu pendidikan kita juga sebagai perannya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke segmen pertama kita, yaitu Zina dan Kuini yang akan menyebarkan atau memberitahu kita tentang ulama dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama besar yang lahir pada tahun 1815 di Tanara, sebuah desa di Serang, Banten. Ia lahir di lingkungan yang sangat-sangat religius dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Saat remaja, ia merantau ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Di sana, ia belajar langsung dari para ulama besar dan pada akhirnya menjadi guru tetap di Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal luas sebagai Syekhul Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama di wilayah Hijaz. Itu merupakan salah satu bentuk pengakuan dari keilmuannya yang sangat-sangat luar biasa. Muridnya datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Salah satu murid terkenal dari beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap gerakan keislaman di Indonesia. Sepanjang hidupnya, Syekh Nawawi menulis hampir lebih dari 115 kitab yang mencakup berbagai bidang ilmu, diantaranya adalah tafsir, fikih, tasawuf, dan juga akhlak. Di antara karya terkenalnya adalah Tafsir Marah Labid atau dikenal juga sebagai Tafsir Munir, serta Nashai Al-Ibad. Karyanya tidak hanya menjadi bacaan di Mekah, tetapi hingga kini masih diajarkan di berbagai pondok pesantren di Indonesia. Ia telah menanamkan dasar keilmuan Islam yang kokoh bagi generasi penerusnya. Sumbangsi Syekh Nawawi sangat besar. Ia merupakan simbol ulama Nusantara yang mampu menembus batas dunia, menunjukkan bahwa bangsa kita mempunyai peranan besar dalam khazanah Islam global. Masya Allah, sangat hebat sekali perjuangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Nah, Syekh Nawawi juga bukan hanya sebagai penyebar agama Islam, tetapi juga salah satu pondasi untuk keilmuan agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke daerah Semarang, yaitu Jawa Tengah. Di sana ada salah satu ulama bijak, dia juga sebagai peran dari perempuan bangsa. Kita langsung saja menyambut dari Syafi dan Syafia yang akan menjelaskan Mbah Darat. Ya baik, mari kita mengenal lebih lanjut kepada Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat lahir sekitar tahun 1820 dari wilayah Jepara. Ia dikenal sebagai tokoh ulama, penyair, sekaligus pejuang kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Semarang dan juga dikenal sangat dekat dengan masyarakatnya. Ia menyebarkan Islam melalui ajaran tasawuf dan pendidikan. Contohnya adalah Era Kartini. Era Kartini sangat terinspirasi oleh karya-karya yang ditulis oleh Mbah Soleh Darat ini. Karya-karyanya membuat Era Kartini terkenal. Karya-karya lainnya yang juga terkenal di antara lain adalah Syair Al-Hikam, Latif At-Taharo, Mujizat, dan juga Taib Asyam. Karya-karyanya sangat penting dalam membawa Al-Quran lebih dekat kepada masyarakat awam, karena karya-karyanya dapat membuat Islam menjadi lebih akrab dan mudah dipahami. Sumbangsi Mbah Soleh Darat dalam bidang pendidikan dan juga perempuan sampai sekarang sangat bermanfaat. Dalam kitab-kitabnya bisa kita baca kembali dan diamalkan. Dari tanah Jawa, kita melangkah ke arah Timur Tengah. Di sana ada salah satu tokoh pembaharu Islam yang cerdas, berani, dan juga berpikir kritis. Beliau adalah Jamaluddin Al-Afghani. Mari kita simak oleh Diza dan juga Lula. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 1838 di Kabul, Afghanistan. Nah, ia dikenal sebagai seorang pemikir besar, aktivis politik, dan pembaharu Islam. Nah, sejak usia muda juga ia sudah menguasai berbagai bidang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern. Beliau berkeliling dunia dari India, Mesir, Prancis, hingga Turki. Dimanapun ia berada, ia menyuarakan satu pesan penting. Umat Islam harus bangkit, umat Islam harus bersatu, berpikir kritis, dan tidak tunduk pada penjajah. Ia adalah pelopor
gerakan pan-islamisme, yaitu ajakan kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia untuk bersatu dalam menghadapi kolonialisme dan kemunduran peradaban. Beberapa karya pentingnya antara lain Arod, Ahlat, Darwin yang membantah pandangan ateis dan juga tulisan-tulisan lainnya yang mengkritisi politik kolonial dan juga ketidakadilan sosial. Nah, sumbangsinya pun bukan hanya dalam bidang ilmu saja nih, tapi juga dalam membangkitkan semangat kemerdekaan. Banyak tokoh di dunia Islam, termasuk Indonesia, yang terinspirasi dari pemikiran ulama tersebut. Ia merupakan suara revolusi yang membangkitkan kesadaran umat Islam bahwa mereka mempunyai hak untuk merdeka, maju, dan berdaulat. 3 tokoh, 3 kisah besar, dan juga 3 perjuangan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Darat, dan juga Jamaluddin Al-Afghani. Mereka adalah salah satu cermin kejayaan dari agama kita di Indonesia yang melandaskan ilmu, keikhlasan, dan juga keberanian. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjuangan mereka. Sampai jumpa di segmen kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.